Selamat pagi semuanya. Sekarang masih jam 8, masih jam 8 pagi, dan baru saja kemarin saya kedatangan beberapa paket yang pastinya adalah barang-barang parts baru untuk motor. Ya, paket-paket ini jelas sudah saya unboxing sebelumnya untuk mengecek dari kelengkapan barang-barang yang saya beli. Dan untuk jaga-jaga juga semua data yang tertulis harus dibiasakan kita hilangkan. Oke, langsung aja. Barang yang pertama yang paling gede dulu. Ini adalah windshield. Windshield TDR V2 yang saya beli di Docil Works dengan harga Rp55.000. Kemudian barang yang kedua yaitu ini adalah spion. Spion ini kalau di keterangannya tertulis spion Ducati dari Nemo dengan tipe 1007. Dan spion ini saya beli di Asian Motor dengan harga Rp88.000. Terakhir barang yang paling kecil ini adalah cover jok. Dan sudah kelihatan brandnya ini dari AMV. Kemarin saya dapatkan di harga Rp40.000 saja. Nah, gimana? Dengan harga-harga yang sudah saya sebutkan, harganya cukup affordable kan? Yang menurut saya cocok banget buat gantiin parts-parts sebelumnya. Kalau kalian satu selera, boleh kalian ikutin. Atau kalau ada saran, bisa kalian drop di kolom komentar. Atau bisa juga follow Instagram saya. Bisa kita sharing-sharing di sana. Dan biasanya juga saya sering spill-spill barang yang saya gunakan. Oke, waktu yang ditunggu-tunggu, langsung saja kita turun ke garasi dan langsung kita pasang-pasang sendiri supaya kelihatan looknya seperti apa. Let's go! Parts yang akan kita pasang terlebih dahulu yaitu yang paling depan, bagian windshield. Nah, alasan kenapa saya memilih tipe dan model ini, pertama karena model yang nggak terlalu jenong ya, karena jujur aja saya kurang suka dengan yang terlalu melengkung banget. Jadi saya memutuskan memilih yang melengkungnya biasa aja. Nah, windshield TDR itu sekarang udah banyak bentuknya. Kalau nggak salah sekarang itu udah sampai V7 atau V8, yang mana semakin tinggi volumenya pastinya akan lebih mahal dan bentuknya pasti akan makin bagus. Nah, menurut saya V2 yang saya pilih ini udah cukup lah buat gantiin yang sekarang. Karena windshield yang bawaannya ini adalah windshield dari pabrikannya. Mungkin kalau kalian lihat, ini dia udah nggak sama dengan bentuk bawaannya karena ini udah saya potong pinggirannya. Dan saya lapisi stiker dengan motif hitam Dove supaya sama dengan cat bawaannya, yaitu sama-sama Dove. Lanjut di pemasangan, alat-alat yang kita butuhkan hanya obeng. Dan dalam pembelian kalian juga sudah dapat baut-bautan. Tapi karena saya punya baut yang model seperti ini, yang dia menggunakan kunci L, jadi kita harus persiapkan juga kunci L. Nah, langsung saja kita buka dulu baut-baut dan windshield yang lama. Setelah itu lanjut pengaplikasian windshield yang baru. Nah, beginilah tampilannya. Kembali lagi dengan selera masing-masing ya. Setelah ini pun masih ada opsi untuk ditimpa stiker Dove, sama seperti yang lama tapi dengan model yang berbeda. Sebenarnya awalnya itu saya memilih warna bening, tetapi setelah di cross check ternyata barang yang saya pilih itu sedang habis. Saya sangat appreciate dan berterima kasih kepada tim Docil Works yang sudah mengkonfirmasi ulang bahwa barang yang saya pilih sedang kehabisan. Alhasil saya memilih warna smoke. Saya sangat berterima kasih banyak karena itu adalah salah satu itikat baik daripada nggak dikonfirmasi lagi, tiba-tiba barang datang tidak sesuai dengan yang kita pilih sebelumnya.
Oke, lanjut di barang yang kedua yaitu spion. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih tahu dulu ban depan saya yang baru aja kemarin saya ganti dengan yang baru. Karena ban sebelumnya itu masih bawaan pabrik, yaitu dari merek IRC. Nah, kalau sekarang sudah saya pakai Maxxis, menyesuaikan untuk ban yang belakang. Yang sudah saya ganti Maxxis juga dari beberapa bulan yang lalu. Nah, karena yang belakang itu sudah abses jadi 140, seharusnya ban depan ini dia menjadi 120. Tapi untuk sekarang saya putuskan untuk menggunakan di ukuran 110/70 ring 13 atau sama dengan ukuran pabrikan. Dari hasil reviewer lain yang mereka sudah abses ban di belakang 140 dan ukuran ban depan masih normal 110/70 ring 13, itu mereka nggak ada merasakan hal-hal aneh selama pemakaian gitu loh, dan harusnya aman-aman aja kalau saya juga pakai gitu. Tapi ya we'll see gimana nanti selama pemakaian, apakah ada merasakan hal-hal aneh, yang pastinya akan saya sharing-sharing juga ke kalian. Nah, dari kemarin pada nanya nggak nge-skort lagi bang, masih dong. Salah satu alasannya ya ini, kemarin ya lagi ngelepas spion aja gitu. Jadi setelah ini ditunggu aja video-video escort seperti biasanya. Oke, langsung aja ke pemasangan spion. Langkah-langkahnya kita hanya memerlukan kunci L, ini ukuran 6 dan baut-bautan yang sudah tersedia dalam pembelian. Tapi sebelumnya kita harus melepaskan penutup lubang spion ini. Yap, oke, sudah terpasang semua. Spion baru model Ducati dari merek Nemo atau GMA dengan tipe 1007. Yap, jadi beginilah tampilannya. Gimana menurut kalian? Kalau dilihat dari look sih memang dia agak melebar ya. Mungkin karena kaca spionnya ini yang besar. Nah, tapi yang saya incar itu adalah posisi rendah dari kaca spion ke gas. Itu dia nggak terlalu jauh. Mungkin kalau ada spion yang tinggi dan kemudian dia bisa ditekuk gitu ya, itu bakal saya suka. Nah, berhubung kemarin cari-cari dan ketemunya yang model ini, dan suka aja gitu loh dengan model ini. Jadi saya pilih model yang begini. Dan enaknya spion model ini itu semua sisinya, jadi di sini ada 3 sisi, 1, 2, 3 sisi, itu bisa kita adjust semua. Pertama dari bagian sini itu bisa menggerakkan semua bagian spion. Kemudian yang kedua itu di bagian sini bisa kita atur sesuai selera, yang bisa menggerakkan di bagian sini sampai ke sini. Dan yang terakhir bagian kaca itu bisa kita sesuaikan buat pandangan ke belakang. Gimana menurut kalian? Ini tampilan dari posisi kokpit dari kita duduk. Nah, beginilah tampilannya. Mungkin kalian misalkan ada referensi spion lain, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa saya coba atau saya ganti setelah model spion yang seperti ini. Oke, pemasangan terakhir yaitu pemasangan cover jok dari AMV. Pemasangan cover jok ini benar-benar sangat mudah ya. Pertama tinggal kalian atur dulu mana bagian depan dan mana bagian belakang. Kemudian tinggal kalian masukkan ke bagian joknya. Kalau sudah masuk semua, tinggal kita atur bagian-bagian gelombang yang masih kurang rapi. Dan kalau sudah, tinggal kita kunci menggunakan strap yang sudah disediakan di bagian dalam atau bagian bawah cover jok. Sudah terpasang cover jok dari AMV. Nah, kenapa saya cuma pakai cover jok aja? Kenapa bang, kok nggak ganti joknya sekalian? Nah, sebenarnya yang jadi masalah utama itu di jok bawahnya ini itu timbul bercak-bercak, ya semacam pola-pola kecil kalau dilihat gitu lah. Jadi kayak jamur gitu lah. Mungkin
Karena saya yang nggak pernah pakai perawatan cairan apapun buat jok, jadi mungkin timbul seperti yang saya jelasin tadi. Nah, kalau jok bawaannya ini masih mulus dan nggak rusak gitu loh. Nah, jadi mungkin nanti misalkan kalau ada robek-robek atau rusak, baru kita ganti pakai jok comfort yang kasta tertinggi itu. Adapun keunggulan pakai cover jok ini yang mereka klaim ya, pertama bahannya waterproof jadi nggak nyerap air, lalu tahan dari cakaran kucing, dan seharusnya nggak terlalu nyerap panas matahari ya, jadi tetap adem. Yap, sudah terpasang semua barang-barang yang baru saja saya beli kemarin. Mulai dari jok, kemudian dari spion, dan yang paling depan yaitu windshield. Oh iya, kalian bisa juga kasih saran, apalagi parts-parts yang perlu saya ganti dan perlu saya cobain. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa follow Instagram saya. Di sana saya lebih sharing dan sekedar spill barang-barang yang biasa saya gunakan. Oke, mungkin sampai sini dulu aja video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian-kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tonton video-video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys.